dalam proses pembuatan batik. Itu bisa dilihat hasilnya. Jadi fungsi lilin di dalam kain ini sebagai penghalang supaya serat yang tertutup lilin itu tidak kemasukan zat warna. Itu fungsi lilin di dalam proses pembatikan. Kemudian tadi sudah ada yang sesuai dengan urutan kerja, ada yang melalui proses penembokan, ada yang tidak. Jadi bisa dilihat kalau ada yang proses penembokan itu antara merah kemasukan dengan kuning, itu merahnya tetap. Tapi kalau dengan tidak ada proses penembokan, merahnya akan berpadu dengan kuning. Jadi hasil warnanya agak lari ke merah ke oranye karena paduan antara kuning dengan merah. Kemudian yang tadinya hijau itu ada kombinasi dengan kuning, jadinya ke warna hijau daun. Jadi itu bisa dilihat kombinasinya, ada yang hijau daun, ada yang hijau asli. Jadi nanti harus tahu kalau hijau seperti ini berarti kombinasi ada dengan kuning. Kemudian ada juga yang paduan antara hijau dengan merah. Kalau yang tidak ditembok akan berubah jadi coklat. Seperti yang hijau ini, yang hijau daun ini, kemungkinan karena merahnya nggak ditutup atau tidak ditembok, jadi warnanya mengarah ke coklat antara paduan hijau dengan merah. Untuk proses yang kalian kerjakan ini itu menggunakan zat pewarna indigosol. Zat pewarna indigosol ini paduannya pewarna indigosol itu sendiri, kemudian dilarutkan dengan air panas kurang lebih 70-80 derajat, kemudian dipakai proses untuk pencelupan. Sudah dicelup, baru untuk menimbulkan warna itu dilarutkan dalam larutan air aki ditambah dengan asam nitrit. Itu paduan untuk zat warna indigosol. Jadi proses tadi ada dengan sistem cara pewarnaan dicolet atau dikuas. Kemudian kalau yang warna merah itu zat pewarna rapid. Zat pewarna rapid ini sendiri paduannya bubuk pewarna itu sendiri dicampur dengan soda api atau kalau di batik itu disebut caustic soda. Kalau soda api mungkin di toko-toko bangunan tuh ada yang jual sistem satu plastik gitu. Jadi kalau zat pewarna rapid itu sudah misalkan 10 gram zat warna merah rapid itu, kemudian dikasih soda api sepertiganya. Jadi kalau 10 gram zat pewarna, soda apinya kurang lebih 3 gram, kemudian dimasukkan dalam tempat, kemudian dikasih air panas kurang lebih 1 atau setengah gelas air panasnya, baru bisa dipakai untuk proses mencolet.
merah rapid ini dia akan fiksasi dengan udara. Kalau waktu pertama dicolekkan dia berwarna kuning. Tapi kalau dia fiksasi dengan udara, dia lama-kelamaan nanti akan timbul merah dengan sendirinya. Kalau untuk satuan harga ya, Bu, ya, maksudnya dengan satuan apanya? Nah, untuk dikasih tahu dengan satuan-satuannya tadi. Oh. Jadi kalau untuk takaran pewarnaan itu kalau Bapak biasanya memakai rumus dalam 1 gram. Dalam gram. Perbandingannya dengan 1 meter kain. Jadi kalau 1 meter kain itu zat pewarnanya antara 5 sampai 10 gram. Itu boleh untuk zat pewarna yang digunakan, zat pewarna apapun, misalkan indigosol, kemudian zat pewarna naptol, kemudian zat pewarna remasol, kemudian zat pewarna reaktif. Yang penting kita perbandingannya 1 meter kain itu antara 5 sampai 10 gram. Jadi untuk batik di Jambi itu zat pewarna yang umum dipakai itu menggunakan zat pewarna indigosol, zat pewarna naptol, zat pewarna remasol, kemudian zat pewarna reaktif. Jadi seperti yang Bapak pakai itu merahnya itu zat warna merah dari remasol. Kemudian ada coklatnya juga, itu warna remasol. Kalau untuk backgroundnya hitam itu bisa memakai zat pewarna naptol. Kalau yang indigosol tadi sudah Bapak terangkan paduannya antara obat itu sendiri dengan asam nitrit, kemudian ditimbulkan dengan air adi. Kalau untuk zat pewarna naptol itu ada paduan sendiri juga. Jadi zat pewarna naptol itu sendiri, kemudian ditambahkan soda api, kemudian dikasih air panas. Untuk penimbul warna, kalau zat pewarna naptol itu ada garam pewarnanya, paduannya antara naptol dengan garam pewarna, itu tidak boleh dipisah. Jadi setelah naptol itu sendiri dilarutkan dengan soda api, air panas, kemudian dipakai proses pencelupan untuk menimbulkan warna itu dengan garam pewarna. Garam pewarna dilarutkan dengan air biasa, air dingin. Jadi sudah di pewarna naptol, dicelup, nanti ditiriskan kurang lebih 10 menit, kemudian baru dimasukkan dalam larutan garam pewarna. Garam pewarna naptol itu macam-macam juga, ada merah, ada kuning, ada biru, ada hitam. Kemudian untuk warna remasol, paduannya zat pewarna remasol itu sendiri dikasih air panas, kemudian dia langsung spontan menimbulkan warna. Jadi ada remasol itu, remasol coklat, remasol merah, kuning, abu-abu, hijau, boleh dikata semua jenis warna ada remasol. Pelarutannya langsung obat itu sendiri dengan air panas. Pengunci atau
memperhatikan supaya dia tidak luntur, itu ada yang menggunakan soda as atau soda abu, ada juga yang memakai water glass. Kalau untuk pengerjaan pewarnaan yang bisa diproses untuk mewarna pencoletan, itu zat pewarna indigosol sama zat pewarna remasol. Itu untuk pewarnaan. Kemudian untuk proses terakhir, pelorotan atau pelepasan lilin, itu kita pakai biasanya setelah air mendidih. Kalau yang mau dilorot itu banyak, dari air mendidih itu dicampurin sagu, dilarutin, baru dimasukkan dalam posisi air mendidih, kemudian dikasih lagi soda abu. Itu gunanya supaya lilin cepat lepas. Untuk sampai di sini ada yang ditanya? Dalam proses tadi apa kesulitannya? Mencanting. Jadi mencanting ini kalau dari pemula atau pertama itu memang agak sulit. Dia bisa lancar itu dengan adanya rutinitas kita menggunakan alat. Itu dengan sendirinya nanti kita ketemu posisi megangnya yang bagaimana enaknya. Yang jadi kuncinya itu mau keluarnya bagus sesuai dengan lubang, itu tergantung dari kemiringan kita. Dan kain itu juga posisinya jangan sampai terlampau nunduk. Kalau megangnya mungkin ini posisi gambar, kita posisinya nanti ini, dia akan melebar keluarnya karena deras keluar lilin itu. Tapi kalau posisi mau kecil, jadi kemiringan dari alat itu sendiri yang kita atur. Kemudian cara menggores juga itu usahakan dari bawah ke atas, jangan dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah dia akan tipis bekas goresannya, tapi kalau dari bawah ke atas dia akan menebal. Kemudian arah goresan juga dari kiri ke kanan, jangan berbalik. Dan membatik atau kendala batik canting tulis itu memang harus ada rutinitas. Kalau kita continue, mungkin nanti dengan sendirinya kita ketemu enaknya posisi megangnya, posisi cara pengeluarannya itu ketemu dengan sendirinya, tapi harus rutin. Jadi nanti kerja kalian catat dari proses awal sampai selesai, diserahkan ke ibu guru. Dari mula kemudian membatik, mewarnanya, nanti selesai laporannya dikasihkan ke ibu. Baik, terima kasih.